Sebenarnya Mila tahu nggak kalau seluruh populasi di dunia ini punya ketakutan yang sama, yaitu public speaking. Jadi sesuai dengan riset data, 70% populasi di dunia memiliki ketakutan yang sama akan public speaking. Jadi berasa banget bahwa ketakutan akan public speaking itu tidak hanya dirasakan masing-masing kita, tapi seluruh populasi di dunia gitu. Jadi besar loh angka 70% itu gitu. Iya. Oke, cek 1, 2, 3. Nah, ada yang cantik-cantik di sini. Biasanya viewernya nambah. Ya ampun. Aku opening dulu dong ya. Boleh, silakan. Selamat datang ya. Ini maaf ya, dibajak dari hostnya. Selamat datang di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Dengan kehadiran dari salah satu sahabat lamaku di sini. Iya. Jadi kita panggilnya Teresa atau Tessa? Tessa aja. Oke, dipanggilnya Tessa. Ini beliau ini sudah melalang buana di dunia permikan ya. Ya, di dunia permikan udah berapa lama? Udah lama ya? Masih belajar dari tahun 2014. Oh iya, itu lebih lanjutnya nanti dijelaskan sama host kita yang sebenarnya aja. Ini aku cuma numpang kangen aja sih di dalam satu frame ini. Jadi keterangan sedikit, kita ini lagi di podcast Bali Bebas Bicara dari eramadani.com. Yang nantinya di program ini kita pengen belajar lebih jauh nih sama Kakak Tessa tentang cara menjadi entertainer mikrofon yang baik ya. Oke, boleh banget, kita saling belajar, saling sharing tentang public speaking. Iya, itu dia makanya biar kita nggak malu-maluin dulu. Oke deh, kalau gitu kita langsung beri kesempatan kepada host kita panggil Kakak Mila. Silakan datang. Dadah. Tinggi banget. Hai gengs, Apang Ikan dari Makassar. Selamat datang di podcast 8. Duh gengs, hari ini tuh aku bahagia banget, senang banget setelah sekian lama nggak bertemu dengan seseorang. Ini senior saya juga, kakak tercinta juga, udah lama banget nggak ketemu. Biasanya kalau kita ketemu itu di ruang rapat atau di event, di relawan atau apa. Nah sekarang kita ketemu di ruang kedap suara. Asik. Ini dia Kak Teresa. Terima kasih Mila sudah memperkenalkan. Tadi udah dikenalin, tapi sekarang dikenalin lagi. Boleh. Teresa apa nih Kak? Nama lengkap? Nama lengkapnya Teresa Primasari Turker, panggilannya Tessa. Oke, Turker itu ada artinya? Turker itu nama keluarga. Turker. Kita udah kenalan lama loh Mila. Ya, tapi kan itu kayak bahasa Turki gitu. Oh iya betul. Turker itu nama keluarga. Jadi Teresa Primasari Turker, panggilannya Tessa. Gitu. Kak aslinya orang? Aslinya kalau Mila boleh tebak, aku dari mana kira-kira? Dari luar Bali, karena namanya nggak ada nama-nama Bali gitu. Catat ya, dari luar Bali. Padahal sebenarnya fun fact-nya aku orang Bali. Gitu. Wow, aku orang Bali asli. Ayah dari Tabanan, ibu dari Denpasar. Tapi nggak ada nama-namanya Kak? Nggak ada nama Balinya. Jadi kadang banyak orang yang mikir Teresa Primasari Turker itu bukan orang Bali. Karena memang kan biasanya pakai putu, pakai made, pakai nyoman segala macam. Tapi aku nggak ada nama Balinya. Tapi gitu. Gaya-gayanya juga bukan orang Bali sih. Oh gitu. Ya. Kalau gaya orang Bali gimana? Ya aku mikirnya orang Bali nggak kayak gitu. Ya, maksudnya nggak heboh juga gitu. Oh nggak heboh. Oh makasih bilang saya heboh berarti. Kalau kita pertama kali kita ketemu di rapat ya. Di rapat pertama habis kali. Itu yang kedua kita ke Karangasem ya Kak. Betul, kita volunteer itu. Di sana aku baru tahu kalau ternyata kakak ini asik juga, dia ajak ngobrol gitu nggak sih? Oh jelas dong, asik ya berarti ya? Ya lumayan asik, emang asik. Emang asik karena nggak ada senioritasnya kalau kita kan. Sih gitu. Yang penting ngobrol, komunikasi, jadi ya nggak ada yang senioritas segala macam lah. Anggap teman biasa. Berarti dari sekolah itu udah dari Bali ya? Aku lahir di Bali, di Denpasar, terus besar juga di Denpasar, sampai saat ini di Denpasar selalu, tidak pernah punya pengalaman merantau. Jadi bersyukurlah teman-teman yang punya pengalaman merantau, kalian bisa menikmati bagaimana rasanya menjadi seorang perantau, tapi saya sendiri dari lahir, besar, sampai saat ini tuh di Denpasar, di Bali. Gitu. Terakhir kuliah satu fakultas. Jurusan aja beda. Jurusannya beda. Masuknya juga beda ya, aku masuk pagi, kakak masuk siang betul gitu. Jadi waktu itu aku ambil jurusan sastra Inggris, habis itu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana angkatan 2014. Ya, di bawahku gitu. Di atasku setahun. Mila bukan yang angkatan 2013? Wah, udah tua ya. Udah tua. Padahal sudah 2015 ya. Angkatan 2015 sama kayak Jovel ya. Siapa sih? Bukan Jovel, yang teman kakak Jody.
Jody 15 bahasa Iya, Inggris. sama-sama kan. Oh iya betul. Oh, Gitu. udah masih sering kontakan atau Masih sampai sekarang masih kontak sama anak-anak teman-teman adik-adik semua di himpunan, masih sering tanya-tanya saran-saran bagaimana untuk kemajuan himpunan juga. Jadi kan kalian juga masih bisa kontribusi juga. Jadi selepas dari alma mater, jadi tidak lepas juga komunikasi dan silaturahmi lah istilahnya. berarti Begitu. kader kakak mantap ya? Masih berkaderisasi, ini masih gitu, masih jalan. Nah, itu dia geng, selain kakak ini juga kecil-kecil tapi dia pernah menjadi ketua hima ya. Wah, kan? terima kasih. Saking dulu. Ya, Juga begitulah. aktif juga sering ngomong, makanya kebawa sampai sekarang. Betul gitu. Itu pernah belajar nggak sih kak? Kakak pernah belajar ngomong atau emang udah dari kecil ngoceh gitu? Atau pas lahir nggak nangis atau Oke. gimana? Waduh, kalau pas lahir nggak nangis tuh agak impossible ya, karena semua manusia di dunia ini tuh kayak pas lahir pasti nangis. Cuman kalau ditanya belajar apa enggak, belajar, tapi tidak secara khusus ikut les atau kursus mengenai cara berbicara dengan baik dan benar. Cuman karena memang selalu dihadapkan pada situasi kesempatan yang istilahnya mengharuskan saya untuk harus berbicara di depan banyak orang. Dari situ tempat berlatih untuk berbicara di depan orang. Oke. Gitu. Padahal sebenarnya saya pribadi yang introvert loh. Oh ya? Nggak terlalu banyak keramaian, nggak terlalu suka dengan keramaian atau segala macamnya. Tapi gitu. kalau udah kayak gini tuh kayak suka Nggak banget kelihatan rame ya, Nggak iya kelihatannya malah ekstrovert Iya, gitu lebih ya. orang Padahal suka lebih ngomong gitu nggak sih? padahal sebenarnya aku orang introvert lebih senang untuk menghabiskan waktu sendiri. Wah, aku baru Gitu. tahu loh. Soalnya pas aku kenal kakak itu kayak, kakak ini asik juga ya, nyanyi kita apa gitu kan. Juga bisa bergaul sama adik-adik atau apa tuh enak banget. Karena Aduh, jarang-jarang terima loh kasih. senior yang kayak gitu kan. Gitu deh. Iya, Iya. oke. Terus kalau kakak ini kak, apa namanya tuh kesibukan? Sekarang Kesibukan saat ini setelah tamat dari institusi, tamat dari kampus, itu sempat kerja. Sampai saat ini masih kerja, cuman sudah berbeda tempat. Sebelumnya, tapi masih kantoran sih. Selama ini track record pekerjaannya masih kantoran 9 to 5. Jadi jam masuknya jam 9, pulang jam 5, kantoran lah biasa seperti itu. Cuman sebelumnya itu bekerja di daerah Batu Bulan, di salah satu company, kayak manajemen company gitu, sebagai marketing komunikasi dan kreatif eksekutif. Habis itu selesai di sana, sekarang jadi kreatif dan content creator sama social media strategist. Oh, Kayak masih gitu. pulang malam? Waduh, kalau pulang malam karena lembur iya. Cuman karena memang anaknya lebih senang untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor daripada harus membawa pekerjaan kantor ke rumah, saya lebih milih untuk menyelesaikan pekerjaan kantor di kantor. Karena Gitu. kalau nggak salah ingat tuh dulu Iya. Kak Tessa pernah ngomong, aku sering pulang malam nih Mia. Pernah kemalingan kan, pernah dicopet orang yang pernah kecelakaan itu ya Iya, kan? itu karena pulang dari radio waktu itu gitu. Jadi karena seharian banget udah di radio, jadi kayak mobilitas untuk intensitas aktivitasnya padat banget gitu. Jadi ada momen yang tidak menyenangkan itu terjadi gitu. Iya, berarti sekarang nggak, Sudah aman. udah aman. Atau karena ada yang menjaga atau gimana? Maksudnya ada yang ngikutin setiap hari? Waduh, Mila tadi udah kenalan belum sama yang? Udah, Oh, udah. udah. Iya, memang udah ada yang menjaga sih memang. Soalnya waktu itu kan belum ya? belum ada. Belum ada, makanya sempat Sekarang udah ada. musibah datang. Tapi Tapi udah aman. akhirnya udah aman, kakinya udah baik, berarti Sudah tidak pakai kruk lagi karena sempat pakai kruk kan gitu. Jadi sempat kalau boleh flashback nih, sempat kecelakaan kan kemarin itu. Habis itu pemulihan setahun, tapi hajar kuliah waktu itu kan waktu mau KKN kalau nggak salah. Tapi hajar aja kuliah ke kampus. Teman-teman Mila juga mungkin tahu kalau ke kampus pakai kruk. Tapi selang beberapa lama pemulihan, sekarang udah lepas kruk gitu. Sudah seperti biasalah beraktivitas kembali. ya, walaupun misalnya kerja sampai malam, tapi juga harus hati-hati ya. Betul, sudah harus inilah jaga kondisi sama inilah amannya diri sendiri gitu. Iya. Kalau kita sih nggak terlalu pulang malam-malam. Iya, janganlah sampai pulang malam. Apalagi cewek ya kak ya. Iya betul gitu. Kan kita juga harus tahu kondisi diri kita perempuan, lalu pulang malam, terus dengan kondisi sekarang jalan raya seperti apa gitu. Kita tidak ada yang tahu lah situasi nanti ke depannya. Tetap waspada. Nah, kalau kita nyinggung radio nih kak, kakak gimana? radio itu dulu tuh kayak latihan dulu nggak sih? Atau langsung bisa diajarin di radio, langsung bisa ngobrol, atau di awal dulu diproses? Ini lucunya, jadi kalau boleh cerita pengalaman ya, aku dapat kesempatan bekerja di 2 stasiun radio yang berbeda di tahun 2014 dan sampai 2016 itu di salah satu radio pemerintah. Di 2016 itu bekerja di salah satu radio swasta, begitu. Jadi untuk pertama kali menjadi penyiar radio adalah pekerjaan pertama saya
selama hidup lah istilahnya gitu. Pekerjaan pertama yang dibayar begitu. Jadi waktu itu kondisinya waktu itu masih SMK sih waktu itu. SMK menunggu pengumuman kelulusan begitu. Sambil menunggu pengumuman kelulusan, mencobalah untuk mencari kerja deh kayaknya nih gitu. Perlu tambahan uang saku gitu. Akhirnya lama-lama ternyata ada temen yang ikut audisi penyiar radio gitu. Audisi. Aku tuh kayak cuman sekedar nemenin doang gitu, nemenin dia aja. Lalu sampai di tempat malah waktu itu music directornya tertarik sama suara aku gitu. Di saat yang bersamaan dicobalah untuk tes voice, habis itu dicari ciri khas voice-nya seperti apa, lalu dikasih beberapa hal untuk dilakukan lah, misalnya kayak baca berita atau baca iklan, gimana ternyata di saat yang bersamaan juga aku yang kayaknya kamu cocok atau segala macam gitu, sampai akhirnya mau dikasih lah nama radio, terus habis itu dikasih program siaran sendiri. Kalau nggak salah itu program siaran pagi dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Begitu tuh yang waktu pengalaman pertama banget jadi penyiar radio. Setelah itu baru mulai mengikuti lama-lama siaran, terus nambah juga dapat kesempatan untuk jadi kreatifnya, jadi produsernya begitu. Sekarang masih? Sekarang sudah selesai. Oh, berarti nggak kerja di radio lagi nih? Sudah enggak. Sekarang fokus di kerjaan kantor yang sekarang aja. Kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk bergabung di teman-teman di radio, dengan sangat senang hati sih. Iya begitu. Sih, karena memang apa namanya tuh passionnya udah di situ ya, gitu. Tapi katanya kakak tadi introvert. Iya. Aku pernah baca nih kak artikel, dia bilangnya salah satu kita bisa ngomong itu kita pengaruhnya itu lingkungan kita. Betul. Kita sering ngobrol, ketemu banyak orang, ketemu ini gitu. Itu salah satunya. Tapi kakak introvert gitu kan? Betul. Apa itu menurut kakak mempengaruhi atau gimana? Sebenarnya sama sekali nggak mempengaruhi. Tapi kalau pengaruh secara langsung sih nggak ada. Karena aku tuh memang masih fleksibel gitu loh. Kapan memang harus, karena dituntut untuk profesional kan. Jadi kapan harus memang ya udah memang harus bekerja dengan teamwork, kapan harus bekerja secara individual begitu. Jadi kalau membawa pribadiku sebagai introvert itu tidak terlalu berpengaruh. Berpengaruhnya adalah ketika selesai harus berkomunikasi dengan banyak orang, sepertinya harus membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk merecharge lagi energi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kakak ini kan orangnya di balik layar berarti ya? Maksudnya lebih senang di balik layar, betul. Radio itu kan yang didengar orang itu adalah suara ya. Suaranya, audionya. Kalau sekarang kan udah banyak orang lebih suka visual gitu loh kak. Maksudnya betul. yang nampak gitu, yang nampak oleh mata. Itu beda nggak sih kak menurut kakak? Maksudnya beda rasanya nggak sih? Di radio kita nggak nampak sama orang. Sedangkan kalau di kamera itu kita dilihat orang gitu tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau perasaan tadi kan pertanyaannya sama apa enggak ya? Sebenarnya sih sama apa enggaknya tuh relatif, karena memang mau di depan layar, di frontliner atau di behind the scene itu sama-sama punya tanggung jawab yang besar lah istilahnya, nggak boleh disepelein gitu. Cuman tergantung kitanya aja bagaimana bisa ngehandle itu gitu loh. Kalau saya pribadi setelah melewati semua proses ini, semua pekerjaan ini, sampailah di momen bisa tahu bahwa sepertinya aku tuh pribadi yang lebih senang di behind the scene, lebih senang di balik layar, segala sesuatunya itu lebih senang di belakang kamera daripada harus di frontliner. Tapi ketika ada kesempatan yang datang mengharuskan aku buat di depan kamera, habis itu kalau itu menjadi suatu kesempatan yang baik, kenapa nggak dicoba begitu. Jadi jangan terfokus pada nggak bisa gitu. Jadi itu momen dimana kita harus istilahnya ya, fase mengembangkan diri. Tapi ini nggak sih, kakak kan pernah juga ini apa namanya tuh? MC betul. Ya kan? Berarti bukan hanya di belakang layar juga, di depan layar begitu. Sebenarnya sama aja sih. Cuman memang untuk MC sebagai aku yang introvert, memang persiapannya agak sedikit lebih mateng lah gitu. Memang sama-sama harus persiapannya mateng ya. Tapi kalau jadi MC itu kan kita bertemu banyak orang dan istilahnya banyak hal yang harus dipersiapkan begitu dibandingkan di balik layar begitu. Jadi rasanya tuh sama aja sih. Masih berasa nano-nanonya sih. Gemetar gitu. Itu pasti ada. Gemetar masih ada. Karena masih ada. Cara ngilangin gemetar itu gimana? Karena aku ya kak ya, biasanya kalau aku mau podcast lah misalnya atau mau ditunjuk MC atau apa itu kayak
gemetar juga. Oke. Kecuali beda kalau misalnya disuruh kasih sambutan gitu misalnya. Kalau kasih sambutan itu serah kita mau ngomong apa. Betul. Tapi kalau MC kan kita harus ini kayak gini konsepnya kayak gini gitu kan. Cara ini apa namanya tuh biar nggak terlalu grogi atau nggak gemetar itu menurut kakak sendiri itu gimana? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan yang cara menghilangkan grogi atau Bukan menghilangkan, kalau hilang kan nggak mungkin. nggak mungkin, kan? benar, mengurangi Tapi lah ya, mengurangi lah. atau mengontrol begitu. Sebenarnya Mila tahu nggak kalau seluruh populasi di dunia ini punya ketakutan yang sama, yaitu public speaking. Jadi sesuai dengan riset data, 70% populasi di dunia memiliki ketakutan yang sama akan public speaking. Jadi berasa banget bahwa ketakutan akan public speaking itu tidak hanya dirasakan masing-masing kita, tapi seluruh populasi di dunia gitu. Jadi besar loh angka 70% itu gitu, Iya, ketakutan iya. itu gitu. Nah, salah satu faktor Besar loh, iya nggak besar bisa banget mati-mati 70%, iya makanya. Jadi kalau ditanya soal grogi atau nervous atau gemeteran atau keringetan, itu kan salah satu kalau pribadi saya itu lebih ke cara merespon kita akan menghadapi sesuatu yang tidak biasa dilakukan atau mungkin terbiasa dilakukan, tapi itu kayak cara merespon secara natural aja, secara alami gitu. Jadi tidak harus dihilangkan karena nggak bisa langsung 100% dihilangkan, memang betul. Benar. Bagaimana selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya kita mengontrol atau mengurangi rasa nggak pede, rasa takut, grogi, cemas, gemeteran kayak gitu. Jadi ada banyak cara banget untuk mengurangi atau mengontrol hal-hal yang seperti itu gitu. Caranya sebenarnya teman-teman yang bekerja di public speaking atau di dunia entertainment yang di public speaking ini pasti punya caranya masing-masing. Salah satunya kalau dari aku pribadi itu percaya apa enggak, setiap aku maju ke depan dan harus berbicara di depan orang banyak, aku selalu bawa pulpen sebenarnya. Pulpen itu adalah ini sugesti sih, percaya apa enggak ya teman-teman ya. Jadi asal pulpen ini adalah istilahnya media untuk mentransfer energi-energi yang negatif kayak nervous itu, habis itu kayak gemeteran itu tuh ke pulpen itu. Bisa dimainkan ya? Iya, aku lebih ke tiap orang kan kadang lebih ke mainin kaki atau apa gitu. Terus kalau dari aku sendiri sih lebih ke pulpen gitu. Jadi harus ada yang nemenin lah istilahnya dalam tanda kutip ya, pulpen itu gitu. Mau dari hal sederhana semacam presentasi di kelas, teman-teman kuliahku tuh pasti tahu banget gitu. Tesa tuh identik sama bawa pulpen. Apapun, nggak harus merek pulpen tertentu ya, enggak. Yang penting ada pulpen atau kertas gitu. Jadi harus ada media tulis yang aku bawa ke depan gitu, sebagai yang mendampingi aku untuk berdiri dan ngobrol di depan kayak gitu. Dan di luar itu sebenarnya istilahnya yang sebenarnya prinsip banget untuk mengurangi hal itu adalah memang persiapan dan latihan gitu. Jadi dua hal itu yang benar-benar prinsip banget, mau di depan layar mau di belakang layar, itu prinsipnya adalah persiapan dan latihan gitu. Ada juga orang yang mau tampil di depan itu mereka kayak ke toilet Iya, kayak betul, gitu kan. betul. Itu kan salah satu respon alami yang masing-masing orang. Misalnya Mila, kalau misalnya ditanya, kalau misalnya pas ada momen kesempatan berbicara di depan orang banyak, kalau nervous gimana sih? Sakit perut kah, mules kah, atau kayak keringat dingin kah, atau gimana? Kalau misalnya Keringat dingin sih enggak aku nanya ya. Kalau keringat dingin sih enggak, Kak. Tapi kalau lebih tepatnya itu kayak ke toilet gitu. Jadi kayak banyak minum air putih jadinya. Jadi sering ke toilet sebelum gitu. Tapi kalau udah ngobrol nih kayak gini tuh kayak udah nggak kerasa lagi mau ke toilet gitu. Oke. Emang beda-beda sih. Beda-beda setiap orang gitu. Ada yang harus ngobrol dulu sebelum mulai. Kayak tadi tuh sebenarnya kan kita ngobrol dulu. Itu salah satu cara aku juga untuk bisa paham acaranya seperti apa, orang-orang yang diajak bekerja seperti apa. Jadi nggak hanya menguasai diri sendiri, tapi juga menguasai orang-orang yang diajak bekerja. Yang penting, Kak, betul. Dan menguasai acara yang akan istilahnya kita isi sebagai public speaker itu bener-bener. gitu. Harus kenal dulu orangnya. Betul, ya kan? harus ngobrol dulu nih gimana TikToknya enak apa enggak gitu. Ya, emang harus dibawa santai, itu emang trik paling ampuh, Kak, kalau menurutku itu emang trik paling betul. ampuh. Nah, selain itu, kita kalau meningkatkan kepercayaan diri setelah kita ngomong kita grogi, oke, kita udah kurang nih misalnya gemetar.
gimana ningkatin kepercayaan diri kita maksudnya. Oke. Biar percaya diri di depan. Apakah penampilan atau mungkin cara ngomong atau apa tuh kan macam-macam ya yang harus kita menonjolkan diri sendiri gitu loh. Oke. Salah satu. Kalau di kakak? Kalau meningkatkan kepercayaan diri itu banyak banget caranya. Mau yang dari awal memang harus yang tadi itu 2 hal itu, persiapan kan gak hanya persiapan materi ya, tapi persiapan mental juga. Persiapan mental, persiapan materi, lalu juga latihan, terus latihan. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kan tidak lahir dari cuman semalam doang. Misalnya besok kita akan moderator atau MC, terus malamnya tuh tiba-tiba dapet gitu kepercayaan diri, kan nggak seperti itu. Itu harus dilatih terus menerus. Jadi practice makes perfect. Jadi kayak harus terus dilatih. Salah satu cara yang bisa aku bagi ke teman-teman, teman-teman semua itu kalau aku pribadi ya, nggak tahu nanti Mila mungkin bisa sharing juga, itu dengan cara latihan di depan kaca gitu. Itu klasik banget sih, setiap orang tuh pasti denger, emang bisa gitu, emang bisa kan, kita bakal ngomong di depan orang banyak, beda sama kita ngomong di depan kaca yang nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi percayalah, aku adalah salah satu yang bisa bilang ngomong di depan kaca adalah salah satu yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena ini nggak latihannya kayak misalnya Tessa bisa nggak besok nge-MC besok gitu. Aku ngomong latihan di depan kaca itu nggak baru H-1-nya, enggak, tapi memang itu dari sekarang sudah jadi kebiasaan ya. Udah jadi kebiasaan baik menurut aku. Setelah bangun pagi itu kayak ngomong di depan kaca, kayak nge-interview bayangan kita, diri kita yang lain, kayak misalnya sesederhana selamat pagi, kayak menyapa selamat pagi diri kita. Dari situ kan kita terlatih bagaimana cara berkomunikasi, mengenal bahasanya, terus mengenal intonasinya, mengenal mood kita, lagi sedihkah, lagi bahagiakah baru bangun. Kalau bahagia kan selamat pagi, kalau lagi sedih kan selamat pagi, kayak gitu. Dari situ kita juga belajar intonasi gitu. Karena kan public speaking nggak cuman sekedar flat selamat pagi Bapak Ibu dan segala macamnya, kan nggak seperti itu. Ada tanda baca yang perlu diperhatikan, ada intonasi yang perlu diperhatikan begitu. Ya, di situ berbicara di depan kaca, selamat pagi Tessa, misalnya hari ini mau ngapain? Berarti hari ini ada kegiatan apa? Menyapa diri sendiri. Betul, menyapa diri sendiri. Setelah bangun, lalu sebelum mau tidur juga ngobrol gitu. Berarti jadi bukan pagi aja. Nggak cuma pagi. Kadang kalau misalnya lagi sendiri, karena kan kita tahu dong lingkungan kita tuh menerima kita seperti apa. Jadi kalau aku ngerasa lingkungan kita kayak apaan sih Tess, ngomong sendiri, kan kita bisa tahu kan. Jadi kayak butuh momen waktu sendiri untuk bisa ngomong sendiri gitu. Di kantor tuh biasa kayak jam-jam ngantuk gitu, terus nggak ada orang, terus kayak ngobrol sendiri aja gitu. Aduh ngantuk ya gitu, kayaknya perlu minum apa gitu, kayak sambil kerja membiasakan diri untuk berkomunikasi sama diri sendiri gitu. Karena diri sendiri ya, karena satu-satunya orang yang selalu mendengarkan diri kita tuh diri sendiri sebenarnya, sebelum orang lain, sebelum teman, sebelum keluarga. Mulailah dari diri sendiri. Yang paling mengerti juga yang paling mengerti diri kita sendiri gitu. Emang nggak boleh bergantung kepada orang lain ya Kak. Gitu. Itu salah satunya. Salah kedua cara yang lainnya begitu. Itu bisa dilatih dari misalnya kalau berkendara nih, sesederhana kita berkendara mau motor mau mobil, itu ada banyak media publikasi di jalan. Banyak sekali media publikasi, mau banner, mau baliho, mau billboard. Di situ media-media publikasi itu menyediakan bahasa-bahasa yang istilahnya yang kita bisa pelajari gitu. Bagaimana sih caranya ngomong, kayak misalnya media publikasi lowongan pekerjaan, dicari segala macam gini, atau gimana sih caranya kita ngomong media publikasi iklan kayak gitu. Karena kan tidak hanya terbatas public speaking, itu nggak hanya terbatas MC moderator saja atau presenter, tapi penyiar radio yang berkaitan dengan iklan begitu, yang dekat dengan iklan, lalu juga ya banyak hal gitu. Dari situ kalau aku simpulkan berarti itu lebih ke membaca ya, rajin membaca. Iya, rajin membaca, betul, rajin membaca, rajin berlatih. Rajin gitu. belajar. Ada juga orang yang bilang yang iseng gitu loh Kak, kalau kita ngobrol sendiri sama diri sendiri, ih gila dia. Ternyata bukan. Ada orang yang kayak gitu, mereka adalah mereka yang sedang melatih diri mereka untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Betul. Ya. Karena public speaking itu artinya berbicara di depan umum ya. Iya, betul. Jadi
kalau bisa diambil public speaking kan. Public itu ya pasti berhubungan dengan khalayak ramai, publik gitu. Jadi lebih istilahnya banyak orang lah begitu. Speaking ya berbicara udah pasti. Public speaking adalah sesuai dengan definisi ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari definisi lain itu masih banyak di Google lah istilahnya. Kalau public speaking definisi aku itu proses komunikasi, penyampaian penjelasan atau informasi, baik itu persuasif, baik itu edukatif, itu ke banyak orang. Baik, Secara lisan, lucu-lucu juga boleh betul ya? informasi yang hiburan juga bisa gitu. Tapi menariknya adalah mengenai public speaking itu kan secara realnya kita baca cuman speaking ya, Iya. cuman berbicara aja. Padahal sebenarnya teman-teman yang bekerja di dunia public speaking itu tidak hanya dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang pandai berbicara saja, tapi juga pandai untuk dengar-dengaran. Nah, Gitu. itu dia. Karena orang kebanyakan sekarang pandai ngomong aja. Betul. Dengar nggak mau. Betul. Gitu. Itu. Jadi kadang orang bilang gampang, enak nih Tessa kerjanya cuma ngomong doang gitu. Jangan salah gitu. Jadi ngomong itu nggak cuma doang loh gitu istilahnya. Karena di balik kata public speaking itu kita juga harus punya kemampuan yang baik untuk mendengarkan lah, untuk mendengarkan orang lain. Terutama lawan bicara kita. Betul, karena kan komunikasi ya, ada dua arah, ada proses interaksi di situ. Jadi gimana ceritanya kita menjadi, ya silakan, gimana ceritanya kita menjadi pembicara yang baik, kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, Nah, gitu. Itu dia. Kalian kalau mau kalian belajar berbicara itu harus jadi pendengar yang baik juga. Jangan pas orang lagi ngomong main HP misalnya kan. Ini Iya, bukan menyindir, betul. maksudnya bukan menyindir. Betul itu, waduh, bener juga Mila. Kebanyakan kayak gitu. Maksudnya Biasanya kan kita sibuk ngobrol kan, nongkrong di mana gitu kan, terus banyak yang main handphone gitu Iya. tuh. Ya. padahal udah lama nggak ketemu ya Kak Betul. kadang. Habis itu tetap aja main handphone gitu. Iya makanya harusnya Kebanyakan- jangan gitu. Harusnya jangan kayak gitu. Ada lagi Kak yang maksudnya yang triknya berbicara tadi, pemberani tadi kan ada dua tuh Kak, latihan sama baca buku. Ada lagi persiapan sama latihan. Persiapan itu latihan, baca buku. iya, persiapan itu udah termasuk dari baca buku itu. Persiapan itu kayak persiapan mental sama persiapan materi. Yang biasa aku lakukan adalah yang pertama persiapan materi. Persiapan materi itu kalau misalnya nggak cuma tentang kita doang sebagai moderator atau sebagai host atau presenter, tapi juga kita harus mengenal siapa yang akan kita ajak bicara, akan kita ajak bekerja, dan acaranya seperti apa, begitu. Jadi Oke. apakah acaranya informal kah, acaranya formal kah, terus bahasa yang digunakan, terus target audiensnya seperti apa, sebaya kah, atau bapak ibu yang lebih tua dari kita atau bagaimana, dan narasumber. Jadi kayak kita perlu harus cari tahu profilnya seperti apa. Iya, benar sekali. Betul itu. Aku Jadinya sampai pelajarin kemarin itu Oh. tengok di Instagram apa ya yang dia suka. oh gitu. Gini-gini. Jadi Apa yang aku suka berarti Mila? kayaknya lebih hasil ya? suka emang suka buku ya. Iya, suka baca. Menurut Kakak nih, buku kalau misalnya kita mau jadi public speaking, Iya. jadi pembicara yang baik gitu, itu harus bukunya bebas baca buku apa aja atau ditentukan bukunya. Oh enggak, kita nggak ada yang, kalau dari aku pribadi sih nggak ada. Kalau soal membaca buku itu aku suka banget baca buku. Apa aja. Apa aja selama itu menjadi satu informasi yang memang aku butuhkan, begitu. Nggak ada mengkotak-kotakan buku lah istilahnya. Oh aku mentang-mentang kayak orangnya introvert gitu, pengennya buku yang serius, yang nerd banget gitu. Nggak seperti itu. Jadi mau yang sesederhana dongeng, aku suka. Mau sesederhana puisi, aku suka. Sampai yang buku-buku yang memang informasinya tuh lumayan berat dalam tanda kutip begitu, tentang keuangan, tentang mengatur apapun gitu. Itu juga sebagai satu hal yang menarik untuk dibaca gitu, untuk sebagai ilmu pengetahuan juga gitu. Jadi kalau saya pribadi sih nggak ada mengkotak-kotakan buku yang mana. Cuman kalau memang teman-teman mau mendalami public speaking, boleh banget, banyak banget buku referensi. Jangankan buku ya, di Google aja banyak banget. Tapi memang dari aku pribadi memang lebih seneng baca buku fisik gitu, daripada harus di Google gitu. Jadi banyak banget kok referensi public speaking itu bagaimana. Berarti suka nulis juga nggak sih Kakak? Suka banget. Yang aku tahu tuh Kak, kebanyakan tuh kalau ikut seminar gitu ya Kak ya, mereka bilang kalau mau jadi penulis harus rajin baca buku. Betul. Nah, makanya karena Kakak rajin baca buku, berarti suka nulis juga. Iya, sama kayak tadi analoginya, kalau misalnya mau jadi penulis harus rajin baca buku. Kalau mau jadi pembicara yang baik harus sering juga dengar-dengaran yang baik begitu. Gitu dia. Jadi kan masih nyambung kan analoginya gitu sih. Jadi nggak bisa kalau jadi pembicara yang baik atau public speaker yang baik tuh
belajar berbicara terus, tapi dia nggak punya kemampuan untuk dengar-dengaran yang Ya, baik harus gitu. baca buku. Betul. Tapi kakak ngidolain siapa sih? Idolain, waduh, idola secara Idola buku, abis itu idola kalau ngomong maksudnya kakak lebih ke siapa gitu? Lebih kalau idola sih aku nggak ada yang benar-benar spesifik banget di dunia entertainment atau di dunia public speaking, nggak ada. Tapi yang benar-benar menjadi idola itu keluarga sih di rumah. Keluarga. Karena dari keluarga itu kemampuan public speakingnya itu juga terasah gitu. Karena lingkungan keluarga kan lingkungan terdekat dengan kita. Jadi ayah sama ibu di rumah itu memberikan istilahnya kebebasan untuk berbicara, freedom of speech gitu. Jadi dari kami, dari saya, dari aku itu banyak memberikan kontribusi-kontribusi untuk kalau mau menyanggah silakan asal ada argumen yang valid. Kalau mau tidak setuju silakan asal ada argumennya begitu. Itu juga menjadi salah satu yang berpengaruh juga begitu. Jadi dari lingkungan keluarga banyak memberikan dukungan lah gitu. berapa orang sih kakak satu keluarga? Berempat, aku sulung, punya adik cewek juga, terus ayah sama ibu berempat Oke. gitu. Berarti suka ngomong semua yang di dalam rumah? Suka ngomong semua, bisa dibilang suka ngomong semua. Karena lucunya adalah kita punya kebiasaan untuk setiap makan malam, kita kan kalau di meja makan tuh momen makan malam gitu. Ya. Dan di momen makan malam itu kita suka cerita. Kayak misalnya aku dipanggil di rumah dipanggil kakak gitu. Kakak gimana hari ini kerjaannya? Adik enak gimana hari ini kuliahnya gitu. Dari situ muncul ngobrol-ngobrol sampai ada momen debat, adu argumen itu biasa sih di rumah. Tapi at the end balik lagi gitu. Nggak ada mencari yang mana benar yang mana salah. Tapi belajar untuk kalau aku salah minta maaf. Kalau aku benar jangan besar kepala gitu. Itu tempat latihan Tempat juga latihan ya? juga di Untuk lingkungan kita keluarga. maksudnya sebagai pembicara itu juga tempat latihan keluarga. Betul. Tapi murni kalau ada orang yang misalnya kayak aku misalnya kalau aku tuh suka baca buku yang ini gitu, penulisnya ini karena ini gitu. Kakak enggak ya? Aku sebenarnya kalau ditanya referensi personal sih ada. Aku lebih senang baca buku puisi. Oh, pantas kemarin ngupload foto Iya, ini. betul. Siapa sih? Sapardi Djoko Damono, iya. Itu Salah satu yang benar-benar membekas lah gitu. Karena salah satu cita-cita aku tuh ingin bertemu dengan beliau, tapi baru kesampaian bertemu dengan Djoko Pinurbo. Kalau teman-teman tahu sering baca buku puisi, Djoko Pinurbo itu salah satu penulis puisi juga. Tapi baru kesampaiannya bertemu beliau, belum sampai ke Sapardi Djoko Damono gitu. Oke. Nah, selain itu Kak, kita mau kalau ditanya manfaatnya jadi pembicara ini apa sih? Apa sih pentingnya menjadi pembicara gitu? Oke. Manfaat atau pentingnya atau manfaat aja lah ya begitu. Manfaat istilahnya mendalami public speaking itu kita ngomongin untuk diri sendiri deh. Diri sendiri itu dulu banget public speaking masih menjadi salah satu bidang pilihan untuk dikuasai. Tapi seiring perkembangannya zaman, public speaking ini menjadi pilihan yang wajib mau nggak mau harus dipelajari. Kalau nggak, ya istilahnya ketinggalan banget gitu loh. Jadi zaman udah digital banget, masa SDM masih di jalan di tempat gitu loh. Jadi salah satu untuk pengen nambah pengalaman, pengen mempoles lagi diri sendiri, pengen cari tolak ukur potensi diri, belajar public speaking. Jadi manfaat public speaking itu untuk diri kita itu banyak banget karena semua lini profesi, tidak hanya penyiar radio, tidak hanya MC, tidak hanya moderator apapun yang membutuhkan public speaking, tapi semua lini profesi sederhana presentasi di depan bos, di depan teman-teman kantor, presentasi di kelas, begitu, atau orasi gitu, teman-teman aktivis mungkin kan di kampus jadi orator begitu, atau sesederhana memimpin rapat begitu, itu juga ada kemampuan public speaking gitu. Jadi itu nggak cuman profesi loh hitungannya, tapi setiap hal sederhana di kehidupan itu tuh tidak lepas dari mendalami dari public speaking itu gitu. Jadi itu dari meningkatkan kepercayaan diri, lalu juga menambah keterampilan hidup. Kenapa keterampilan hidup? Karena public speaking ini kalau menurut saya sebagai satu investasi.
gitu. Wah. Investasi tuh nggak ngomongin soal keuangan doang loh ya, Iya. nggak ngomongin yang berat-berat finance gitu. Tapi public speaking ini menjadi satu investasi itu karena umurnya panjang banget, panjang umur sekali gitu loh. Tidak akan pernah mati gitu. Karena public speaking ini mau dari yang sekelas anak SMP sekarang udah belajar online, kegiatannya belajar online begitu, mengharuskan untuk public speaking juga dong gitu. Udah sampai yang istilahnya udah bapak-bapak, udah ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Juga harus istilahnya berguna gitu public speaking gitu. Di semua lini profesi, di semua lini kehidupan, public speaking itu penting gitu. Iya, Iya. paham. Kalau aku nih Kak, pengalamanku kalau soal apa sih pentingnya gitu loh. Dulu tuh waktu mau kuliah, pas masuk kuliah itu berani aja ngomong gitu loh. Bahkan kita sebenarnya bego misalnya kan. Kita sebenarnya nggak pintar-pintar amat gitu. Tapi karena kita berani ngomong, berani bersuara, jadi orang bilang, "Oh, dia hebat. Dia aja deh yang jadi ini, dia aja deh," gitu. Jadi kayak sesuatu yang sangat wah banget menurutku kalau kita bisa ngomong gitu. Betul. Sebenarnya sebelum kita merasa punya kemampuan, kita meyakini diri dulu berani apa enggak. Ya, yang Gitu. paling penting itu emang Berani apa enggak. Sisanya tuh akan jalan aja gitu, bisa apa enggaknya gitu. Sudah pasti bisa sih karena berarti terus, karena memiliki oh berani nih ambil kesempatan ini, oh berani. Terus segala macam bentuk keberanian itu lama-lama jadi bukit. Bukit itu adalah kemampuan public speaking itu gitu. Jadi berani dulu aja coba. Jangan gitu. takut salah. Jangan takut salah ya, gitu. Benar-benar. Karena orang kebanyakan tuh takut salah, mereka nggak berani ngomong, itu mereka takut salah gitu loh. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Minggu lalu tuh kita podcastnya bahasa Inggris. Minggu sebelumnya deh belajar bahasa Inggris itu kenapa orang takut ngomong, menyampaikan itu mereka takut salah. Betul. Padahal kita ngomong aja, nanti pasti diperbaiki ya. Betul. Kan? Aku beberapa kali pengalaman siaran juga masih banyak salahnya gitu. Meskipun kita masih belajar tetap untuk mengurangi ya atau meminimalisir kesalahan. Tapi beberapa kali kesempatan masih sering ditegur sama produser, sama musik director, salah sesederhana salah menyapa audiens gitu. Kayak harusnya nih pagi-pagi gitu situasinya, tapi nyebutnya selamat siang kayak gitu. Tapi ya bagaimana caranya kita improve nanti. Dari situ kan kita belajar satu hal yang sederhana. Setelah kita sukses belajar satu hal sederhana itu akan ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari gitu. Itu namanya juga istilahnya milestone ya. Jadi tidak hanya jalan di tempat doang, akan terus ke depannya ada hal baru lagi gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya pintu gerbang kesempatan di public speaking ini tuh tidak dicoba dengan istilahnya meragukan diri sendiri gitu. Bisa nggak ya? Nggak bisa deh. Akhirnya kesempatan ini berlaku untuk orang lain gitu. Iya. Jadi, karena kesempatan hanya datang satu kali ya. Betul gitu. Nggak datang 2 kali. Aku pernah baca juga Kak, kalau misalnya kita mau ngomong itu penampilan juga penting. Betul. Kakak sendiri tuh ngalamin nggak, maksudnya penampilan itu emang harus penting gitu? Betul. Penampilan itu penting karena terutama untuk yang teman-teman yang di depan kamera ya. Oke. Depan kamera yang jadi MC, moderator, presenter atau pembawa berita sekalipun, pengalaman itu penting karena istilahnya grooming ya. Grooming itu penting. Jadi penampilan itu dari yang baju, sepatu, lalu rambut, semuanya yang dinamakan penampilan itu penting. Karena kan itu sebelum kita berbicara, visual yang pertama kali orang lihat audiens itu dari penampilan. Jadi di depan itu misalnya di depan ada MC, dia belum bicara aja tapi penampilannya udah kayaknya MC deh gitu. Audiens sudah mengenal betul gitu dari penampilan, ini kayaknya MC-nya deh, ini kayaknya moderatornya deh gitu. Tapi nggak betul, tapi nggak cuman untuk kita berpenampilan, nggak cuman untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga gitu. Istilahnya penampilan itu lebih dari sekedar cantik apa enggak, nggak sebatas ngomongin cantik atau ganteng atau gimana, tapi tentang kerapian, kesopanan, terus abis itu istilahnya lebih dah dari sekedar cantik sama ganteng aja. Kayak karena gitu. salah satu buat kita percaya diri, kalau kita udah percaya dengan tampilan kita, maka aura percaya diri untuk ngomong itu juga ke bawah. Betul. Jadi penampilan itu nomor 1 sih untuk yang di di depan kamera begitu. Jadi makanya ada tim wardrobe biasanya kan, tim makeup artist begitu. Itu menjadi poin penting juga yang kesekian ataupun yang pertama lah istilahnya, bahwa grooming itu penting banget gitu. Di luar hanya sekedar masalah keindahan atau kecantikan atau kegantengan lah, kerapian,
lalu juga kebersihan gitu, kenyamanan orang melihat begitu. Oke. Jadi itu sih penting, kan disesuaikan juga sama situasi acaranya. Mau formal, berpenampilanlah yang formal gitu. Mau yang santai tapi nggak meninggalkan kesan rapi, berpenampilanlah sedemikian rupa gitu. Jadi sesuaikan dengan acaranya gitu. Sesuaikan, kalau penampilan sesuaikan dengan Penampilan acaranya. sesuai acaranya. Jangan pas formal pakai bajunya robek-robek. gitu Jangan ya, dong pakai ripped jeans gitu, jangan gitu. Nanti repot nanti kan gitu. Jadi ya grooming itu penting. Grooming itu, Mm-mm. penampilan itu grooming ya. Penampilan itu grooming. Gitu. Grooming, oke. Mm-mm. Ada lagi? Soal penampilan Yoi. itu sih, itu Kira- penampilan. Kalau penampilan, aku juga sering memperhatikan Kak. Misalnya kalau misalnya mau sesuatu mau tampil, setidaknya kita di diri kita itu ada yang kita tonjolkan. Salah satu, mungkin kita yang kita tonjolkan kita hebat ngomongnya, Betul. hebat menguasai audiensnya, Betul. atau mungkin di penampilan kita cantik, atau di Betul. penampilan kita kayak gini. Kadang kan orang untuk membranding dirinya sendiri itu kan beda-beda kan. Betul. Ada yang aku nih karena cantik bisa lah aku di depan kamera gitu. Mm-mm. Kalau kakak memang semuanya harus Memang harus dipersiapkan ya. dipersiapkan. Beauty inside, beauty outside begitu. Kalau orang-orang atau teman-teman yang bekerja di public speaking kan kesannya adalah terlihat smart begitu, karena dia harus selalu mengupdate informasi. Benar. Selalu harus mengupdate informasi dengan cara baca. Membaca udah Itu paling paling basic banget, paling Itu paling penting. penting. Betul. Jadi dari situ teman-teman itu kan melihat orang yang bekerja di dalam public speaking itu tuh smart gitu. Alangkah lebih baiknya juga disertakan dengan penampilan yang rapi gitu, yang baik gitu. Menjadi pembicara nggak harus keluarga juga jadi pembicara dulunya, turun temurun nggak harus kan. Nggak harus gitu. Yang penting Start dari rajin. sendiri-sendiri aja dulu gitu. Mau keluarganya, mau teman-temannya segala macam. Tapi untuk soal public speaking sih pasti disupport sih. Karena itu kan hal-hal yang istilahnya soft skill ya gitu, investasi hidup gitu. Jadi tidak harus keluarga harus pintar bicara dulu baru bisa berani bicara, jangan. Harus mulai dari sekarang gitu. Tapi aku salut loh ke kakak. Kalau kakak Kenapa ini? maksudnya di belakang layar bisa ngomong, di depan pun bisa ngomong. Kadang Oke. ada orang yang cuma bisa milih sendiri gitu loh. Saya cuma bisa di belakang layar aja, nggak bisa di depan kamera. Atau saya cuma bisa di depan kamera, nggak bisa di belakang layar. Kalau misalnya kakak disuruh milih, Aduh, kakak milih di pertanyaannya belakang menarik atau banget. di depan. di depan Oke. kamera. Menarik banget pertanyaannya. Jadi kalau disuruh milih lebih enak bekerja di depan layar apa di belakang layar? Sebenarnya sesuai dengan aku lebih seneng, aku introvert itu tadi tuh aku lebih seneng di belakang layar. Lucunya adalah aku pernah punya pengalaman istilahnya pernah jadi penyiar radio, istilahnya di depan layar lah ya, karena meskipun audio aja. Tapi juga pernah ditawarin untuk jadi kreatif atau produser di belakang layar. Syukurnya itu pernah coba di dua hal itu, pernah jadi penyiar radio juga, pernah jadi produser sama kreatif juga di belakang layar. Tapi lama-lama kok nyaman gitu di belakang layar gitu, karena sudah sering terbiasa berkoordinasi segala macam gitu. Dan tidak harus aku tuh gampang nervous gitu loh sebenarnya di depan layar gitu. Meskipun udah berapa kali sering di depan layar. Tapi hebat sekali mesembunyikannya ya. Iya, itu tadi karena pengalaman adalah guru terbaik gitu. Pengalaman adalah guru terbaik. Benar kan, betul kan gitu. Jadi itu yang ngajarin gitu. Jadi kalau disuruh milih, pertanyaannya Mila tadi lebih di depan layar apa di belakang layar? Di belakang layar. Berarti nggak mau coba ke TV lah. Kan kadang-kadang ada yang awalnya mereka jadi di radio, di belakang, terus itu mereka pindah ke TV. Kan lebih banyak kayak gitu kan orang-orang. Betul, karena biasanya rata-rata juga orang-orang radio itu masuk ke TV gitu, dunia TV gitu. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri sih, melihat kesempatan kalau misalnya ditawarkan di TV gitu, ya diambil gitu apa enggak gitu. Tidak lagi bisa memilih lah sebenarnya, ya tergantung disesuaikan lah bagaimana gitu. Jadi jangan istilahnya aduh kayaknya lebih gini, jangan lagi gitu loh. Maksudnya kalau memang kita ditempatkan di depan layar, bekerjalah sesuai dengan profesionalisme yang memang di depan layar gitu. Kalau di belakang layar bekerja juga dengan profesionalisme yang sama gitu. Nggak menutup kemungkinan untuk ngambil gitu di depan layar. Iya, karena kalau kita lihat sekarang itu Kak, orang udah banyak beralih ke
media, misalnya Betul. ke kamera gitu loh, Betul. YouTube, habis Betul. itu Instagram atau apapun itu yang media sosial itu. Betul. Nah, orang lebih banyak ke sana. Mereka mau membranding dirinya gitu loh. Betul. Kalau sekarang juga kerjaan aku selain kan content creator kreatif juga sama social media strategis, itu juga lagi ongoing jadi produser. Memproduseri amin. satu konten YouTube juga begitu di instansi aku tempat aku bekerja. Jadi aku mau mencoba men-challenge diri sendiri gitu. Jadi adalah di fase aku bukan lagi nyaman ya, apakah bisa gitu loh memanfaatkan kesempatan untuk berada di depan layar juga sama baiknya berada di belakang layar gitu. Jadi Ya, belajar ya. benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada. Kayak Aku gitu. dulu pas Kak Tessa cerita, aku kerjanya di konten kreator gitu ya. Iya. Nah, aku juga pengen, wah mau juga dong di kreatif nanti. Ternyata bagus, maksudnya kayak ngelatih kita ngomong gitu. Iya. Jadi istilahnya gini, aku sebagai content creator itu sebagai konseptor atau kreatif, konseptor. Aku di depan kamera itu eksekutornya gitu. Jadi itu yang aku lihat perbedaannya gitu loh. Jadi istilahnya kalau kreatif sama content creator atau produser lah yang sekarang aku lagi lakuin gitu, itu banyak kegiatannya di belakang layar gitu. Itu lebih banyak nge-brainstormingnya, bener-bener nge-brainstorming, harus baca, harus cari referensi, harus ngobrol dengan narasumber, harus berkoordinasi sama yang lain, harus mencari ide baru gitu. Pekerjaan ya Kak. Iya betul, itu gitu. konseptor banget kan. Nah kalau misalnya di depan layar kayak MC, moderator, itu kan di depan layar dan itu lebih ke eksekutornya gitu. Masih nggak sih Kak? Masih apa sayang? Masih nge-MC nggak sih sekarang? Masih nge-MC tapi tidak terlalu banyak mengambil jadwal MC, cuman fokusnya ke kerjaan. Karena kan kerja udah jam 9 sampai jam 5 full time dan setiap hari gitu. Jadi off-nya tuh cuman di hari Minggu aja, karena Senin Sabtu kan juga kerja. Kayak gitu. Terakhir nih. Oh, udah terakhir aja, udah jam berapa Nggak, ini? Mau tanya, kan Kakak udah banyak banget pengalaman ya, udah nge-MC, radio, apa tuh udah banyak banget. Nah, gimana sih cara menjadi pembicara yang baik? Kan kalau aku masih belajar Kak, memang aku emang nggak banyak pengalaman untuk jadi nge-MC apapun itu nggak banyak. Dulu sih waktu kuliah, waktu SMA itu sering nge-MC. Tapi pas sudah kuliah karena menjadi seseorang di kampus gitu, jadi kayak nggak nge-MC, kita kayak sambutan apa gitu. Jadi beda kan kalau sambutan sama nge-MC. Iya, Nah, betul. menjadi pembicara yang baik itu seperti apa gitu. Karena banyak banget Kak kalau kita tengok di TikTok lah, Instagram lah, itu banyak banget. TikTokers ya Mila ya? Oh bukan. Tadi itu tengok-tengok kan kalau di Instagram juga ada nggak sih? Iya betul. Nah, terus di itu udah ada nampak udah ada mereka kayak gini nih cara ngomong kayak gini nih, udah banyak kan, karena emang banyak dicari itu. Nah, gimana cara menjadi pembicara yang baik? Jadi pembicara yang baik setiap orang itu relatif ya, relatif mereka punya caranya masing-masing untuk menjadi pembicara yang definisinya baik menurut mereka. Kalau dari aku pribadi, sepanjang aku belajar dan menggeluti dunia public speaking, itu membentuk cara definisi aku tentang pembicara yang baik, kayak gitu. Jadi dua hal itu tadi, yaitu persiapan dan latihan. Persiapan materi, istilahnya acaranya informal atau formal atau non formal, terus narasumbernya dicari tahu profilnya, riset lah istilahnya, materi, dan persiapan mental itu dalam artian cobalah untuk menguasai diri sendiri gitu, caranya untuk bernafas, istilahnya kalau misalnya kita nyebutin iklan misalnya kan harus tuh gitu. Kita belajar bernafas dengan baik kayak gitu. Belajar jeda, belajar intonasi itu teknis banget sih sebenarnya. Belajar bernafas dengan baik itu kayak Belajar bernafas dengan baik maksudnya belajar istilahnya ada jeda, kapan harus berhenti, kapan harus memulai lagi, tanda baca, sesederhana itu gitu belajar. harus diperhatikan. Betul, harus diperhatikan. Terus banyak banget media publikasi juga kan yang bisa mengharuskan kita untuk belajar gitu. Itu tadi persiapan materi dan mental gitu. Mental itu tuh kalau perasaan bener. Terus abis itu sama lagi satu latihan. Udah latihan itu adalah mengeksekusi apa yang udah dipersiapkan. Oke, gitu. aku paham. Jadi ya Jadi pembicara harus betul, gitu. Semuanya harus diperhatikan karena kita yang menjadi, maksudnya yang ditengok orang itu kita ya kan. Betul. Jadi harus diperhatikan mulai dari penampilan tadi, mulai dari cara ngomong, tanda baca, gimana berhenti itu kayak semua indera itu digunakan gitu loh. Nggak cuman mulut sebagai yang istilahnya speaking itu tadi, tapi mata,
kayak kontak mata dengan audiens kita, bagaimana Gerakan. bahasa tubuh, Bahasa tubuh. dengar-dengaran dengan lawan bicara kita juga semuanya itu kepake gitu loh. Gitu. Jadi penting sekali untuk belajar public speaking dari sekarang. Pernah MC yang nggak formal nggak sih? Pernah MC nggak formal. Nah itu salah satunya yang kalau MC formal itu harus pintar bawa suasana. Iya, yang ceria. Yang ceria sama yang ngejokes lucu itu loh. Karena saya merasa diri jokesnya receh sekali gitu. Jadi nggak terlalu sering dipanggil untuk MC yang non formal gitu. Karena sedikit aja receh gitu, aku udah ketawa gitu. Jadi aku lebih nyaman di MC yang formal Daripada gitu, dari non formal gitu. Tapi sebenarnya bisa aja kalau dilatih. Karena gitu. kalau aku tengok tuh Instagram kakak itu tuh yang nguploadnya itu yang formal-formal, nggak ada Formal yang ya? formal gitu. Mana tuh kakak di jadi MC nikahan udah pernah? Iya. Belum. Di wedding belum sih. Wedding belum dan belum berani ngambil. Biasanya tuh kayak dioper dulu ke teman yang lain. Belum ke teman yang lain gitu. Karena masih sebatas yang Sweet 17, habis itu MC di kampus, terus tempat kerja, ya masih yang ruang lingkupnya nggak sebanyak intensitas teman-temanku yang lain, yang udah bekerja di dunia entertainment dan public speaking gitu. Nah, Jadi kayak udah butuh proses gitu. Dan masih belajar, kayak pengen dong tahu gimana nge-MC wedding, kan beda kan gitu. Wedding atau engagement, tunangan begitu, Oke. atau yang di birthday party gimana Oh gitu. berarti udah pernah itu ya? Udah pernah apa, Sayang? yang tadi kakak sampaikan itu? Udah. Jadi cuman nggak terlalu sering aja gitu. Oke. Emang sih kak harus kayak gitu. Kita kalau mau jadi pembicara itu harus coba semuanya gitu. Kak. Coba semuanya nanti, aja gitu. Nanti sesuatu itu akan bisa kepilih aja. Oh, saya ternyata di sini. Iya. Itu bagus banget. Kalau saya tengok kakak itu bagus banget. Kakak udah bisa tahu, oh saya bisanya di sini. Saya bisanya di sini. Kalau saya itu masih meraba-raba. Ini bisanya di mana ya? Bisanya di mana ya? Bisa di mana gitu. Pelan-pelan lah Mila, Iya. kan prosesnya masih jauh. Iya, Tapi emang. sekarang ini gimana perasaannya? Ngobrol Atau karena jadi moderator. Kak, maksudnya kalau aku jadi kenal host. sama orangnya, misalnya Oh, kan, gitu. kalau misalnya aku kenal sama orangnya, aku tahu siapa orangnya gitu, itu kayak enak ngobrol gitu. Oh, Tapi betul. kalau misalnya kita cuma kenal, ini nih baru orangnya, abis itu didatangin kita baru ketemu Iya. H-1 gitu, itu kayak, aduh mau ngomongin apa ya? Betul. Habis itu mau korek apa ya dari dia gitu. Kalau kita udah kenal, kita jadi kayak tahu dia dulu pernah ketemu di sini, Betul. pernah nongkrong di sini, pernah pergi ke sini gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya kita tuh, kalau aku tuh pengennya belajar juga Kak tentang gimana caranya mau orang baru kayak mau orang Betul. lama kayak gitu tuh harus coba harus gitu. tetap inilah sama lah intensitasnya gitu. Mau dia orang lama yang kenal udah bertahun-tahun, mau dia orang baru kenal sehari gitu, tetap harus memberikan profesionalisme yang sama gitu loh. Karena menjadi pembicara itu nggak kita dituntut untuk siapapun dia kita harus ngomong gitu kan. Betul. Nggak harus nunggu siap dulu, kamu harus siap nih ini nggak harus kan Kak. Betul. Ya. Pokoknya mulai aja dulu. Iya benar-benar. Gitu. Kalau kakak mulainya dulu juga kayak gitu kan? Iya dulunya gitu, karena kan nggak ada rencana untuk masuk dalam dunia public speaking ini gitu. Dari dulu kan coba-coba memberanikan diri untuk Coba-coba berhadiah. Iya, iseng-iseng berhadiah, benar-benar. iseng-iseng berhadiah. Definisi iseng-iseng berhadiah itu benar-benar terjadi gitu loh. Iseng-iseng gitu. Ternyata kok banyak kesempatan yang datang gitu. Oh berarti dulu kakak emang nggak pernah mencita-citakan? Oh Nggak pernah. Ya Nggak pernah ampun. sama dulu. Cita-cita aku penulis bahkan. Karena aku senang baca dan aku pengen nulis gitu. Dan itu sekarang udah OTW? Kamgo di Instagram dulu lah ya. Jadi penulis caption begitu. Oke. Soalnya di Instagram kakak itu captionnya itu bahasa Inggris semua. Oh iya. Nanti Mau aku apa- bilingual apa berarti. mau maksudnya atau mau jadi penulis bahasa Inggris, Oh, novel bahasa bisa, Inggris atau boleh. Indonesia kakak Boleh. mau Kan, yang mana? nanti Kalau kan bisa disuruh pilih kakak nih, waduh, apa yang lagi mau nih? bahasa Inggris kah? Kalau misalnya kakak ada kesempatan untuk nulis novel misalnya, atau nulis apa gitu, kakak maunya yang di bahasa Inggris karena basicnya yang bahasa Inggris kan, atau yang bahasa Indonesia atau puisi yang atau apa deh terserah. apapun aja deh, apapun yang dipercayakan, lalu kemampuan bisa dia dilakuin, gitu. Iya, Jadi karena kalau nulis itu harus dimulai juga kak. betul. Jadi karena memang latar belakangku sastra Inggris ya, jadi biar kepake juga ilmunya. Jadi ya alangkah baiknya gitu, kenapa nggak dicoba untuk jadi penulis 2 bahasa mungkin, bahasa Inggris Kenapa bahasa nggak Indonesia. dicoba ini kak? Kakak kan suka puisi ya tadi ya. Kenapa nggak dicoba? Misalnya puisi kakak itu ditranslate ke bahasa. Boleh, ide Inggris. bagus. Nanti kita collab ya berarti. Aku nggak ada puisi Oh, masalahnya. Mila yang bahasa Indonesianya translate, enggak Oh, gitu. enggak. Bahasa Indonesia kan udah ada misalnya kayak yang siapa yang kakak
Sapari Djoko Damono kan yang dia kayak udah gitu. ada tuh bahasa Indonesia, kenapa nggak ditranslate ke bahasa Mm-mm. Inggris sebagai dedikasi dari kakak. Kakak kan fans banget kan. Ya, bisa jadi itu saran aja. Iya ya boleh. Tapi memang kalau aku suka beli buku puisi yang bahasa Indonesia, itu aku suka cari apakah ada puisi terjemahannya yang ke bahasa Inggris gitu. Biasanya tuh ada. Salah satunya tuh kalau Mila tahu tidak ada New York hari ini, itu ada versi bahasa Indonesianya, ada juga versi bahasa Inggrisnya. Jadi aku suka beli dua langsung gitu untuk bukan istilahnya biar kepake lah analisa, belajar menganalisa lagi gitu. Katanya udah tepat apa belum gitu. Ini bagian udah lepas dari public speaking ya. Apa kan memang public speaking harus baca kan. Betul, Jadi setidaknya apa sih referensi kakak soal bisa baca buku kakak itu apa sih referensinya gitu. Ternyata novel ya. Novel puisi. Puisi. Enggak semuanya, maksudnya enggak semuanya. Puisi boleh, ini boleh puisi segala macam. Ini kan si Mas juga kan anak DKV begitu, anak desain. Aku juga belajar belajar desain juga gitu. Jadi tidak hanya terbatas di lini aku sastra saja begitu, tapi juga belajar tentang desain gitu. Tapi emang suka sastra ya? Suka sastra. Hidup dan mati sastra. Kalau aku sebenarnya enggak sih. Oh, enggak. Enggak terlalu. Suka Mila sastra kan cuma enggak maunya enggak ngambil ini gitu. Oh, gitu. Oke. Sip. Nah, di akhir ada lagi nggak yang mau disampaikan kakak? Cukup deh rasanya. Cukup. Nah, kita biasanya di akhir kak, kalau temannya yang kocak-kocak, maksudnya temannya yang baik-baik, maksudnya, semuanya baik-baik. Aku salah ngomong, semuanya baik-baik. Teman kita yang, maksudnya yang teman-teman kita biasanya bikin ini di akhir aja sih, namanya botol kejujuran. Aduh. Karena ini di botol kak, jadi botol kejujuran. Iya, masa kalau ini kan baru cangkir namanya. Iya. Ini botol, ini cangkir. Oke. Di dalamnya ada pertanyaan, kakak nanti ngambil satu, terus kakak jawab pertanyaan di sini. Kok feeling saya nggak enak ya? Enggak, pertanyaan ini kayaknya ringan-ringan aja. Dibaca dulu ya. Oke, boleh. Nah, silakan diambil kak. Ngambilnya aku giniin aja. Oke, aku ngambil ya. Kalau nggak keluar gimana dong? Keluar lah ya Allah. Astaga, ini susah banget. Makanya bantuin dong Mila. Oh iya boleh diambil aja ya. Iya. Satu. Oke. Sip. Satu aja ya. Aku yang baca? Ya silakan. Jadi apa prok nggak ya? Enggak. Oh enggak, beda. Waduh. Oke. Dibacain dulu dong. Dibacain dulu ya. Apa yang kamu butuhkan dan cari jika sedang stres? Pernah stres nggak sih? Oh pernah dong, masa nggak pernah stres? Nggak tahu nggak pernah. Enggak, gitu. saya kan ini manusia biasa pernah stres gitu. Stres dalam artian suntuk lah ya, jenuh gitu. Apa tadi pertanyaannya, apa yang dibutuhkan ketika lagi stres gitu? Balik lagi, pribadi saya tuh introvert. Pribadi aku tuh introvert. Jadi sesimpel butuh waktu sendiri untuk merecharge energi. Sesimpel butuh waktu sendiri, entah akan nonton film, entah dengar musik, entah membaca, entah menulis. Seputar hal-hal yang masih nggak jauh-jauh dari seni dan sastra. Kayak gitu. Entah menonton film, kalau sekarang kan masih COVID ya, kalau kemarin tuh sempat belum COVID, itu aku punya kebiasaan baik yang mungkin teman-teman bisa coba, itu selalu melakukan self-reward. Apa tuh? Self-reward itu menghargai keberadaan diri sendiri atas setiap apapun yang dilakukan. Itu self-reward itu berkaitan sama apa yang dibutuhkan kalau stres. Jadi aku nggak harus menunggu stres dulu sih untuk ngasih diri aku tuh self-reward gitu, penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi self-reward itu adalah momen dimana 1 bulan ini aku udah melakukan banyak hal, sudah mencapai target segala macamnya. Ada 1 hari dimana aku perlu melakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu. Jadi kegiatannya nggak jauh-jauh dari seni dan sastra. Dan biasanya aku lakuin sendiri sih. Gitu. Kalau lagi stres pernah nggak makan nggak sih? Oh, kalau nggak makan sih nggak pernah ya. Syukurnya. Mila jangan sampai kayak gitu. Oh jangan sampai dong. Nggak sampai makan, mungkin nggak tidur pernah. Ya gitu. Itu udah wajar. Wajar. Mungkin nggak tidur pernah. Tapi kalau nggak sampai nggak makan nggak pernah sih. Oke. Gitu. Udah. Kalau Mila mungkin mau ditanyain? Enggak. Ada lagi yang mau disampaikan, kakak? Itu aja. Paling public speaking. Pesan mungkin ke ini kameranya yang di sebelah sini. Public speaking itu salah satu investasi yang teman-teman harus coba sedini mungkin karena usianya panjang umur, karena tidak akan pernah mati. Jadi
dan membuka semua kesempatan-kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup yang lain, dimulai dari public speaking. Begitu. Oke. Nah, itu dia gengs, kalau kalian mau jadi pembicara atau jadi public speaking, pembicara yang baik, kalian nggak harus mesti menginvestasikan duit, tapi Betul. juga belajar berbicara. Nah, Tapi boleh juga investasi duit sambil investasi di public speaking. oh boleh. juga, gitu. Oke. Nah, kita akan tutup podcast kali ini tuh dengan sebuah pantun seperti biasa. Waduh, cakep belum ya? Belum, Oh, belum. belum. Nanti aku perlu bilang cakep nggak? Perlu. Oh iya, perlu. oke. Nanti gitu ya. Iya. Aku nggak tahu nih buah ini benar-benar dari sana, aku nggak tahu. Oke, Buah siwalan dari Madura, cakep. dibeli darah dari Jayapura. Cakep. Jika kalian ingin pandai berbicara, jangan asal mengeluarkan suara. Waduh. Nah, itu dia, gengs. Tetap stay tune di Balios Bicara. Siapa aja Bisa boleh bicara. Ya.